Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama kita di mana nih, Gus? Di Vasco Talk Edisi setelah cuti berapa bulan? berbulan-bulan, PPKM kok yo. PPKM. Oke, bertemu kembali bersama kami di acara Vasco Talk edisi ke-39. Alhamdulillah. 39 sekarang. 39. Alhamdulillah. Hampir. Wis ado. Bersama gue Star malam ini spesial pakai telur dan daging. Insya Allah nanti biar pembicaranya Ya. semuanya daging. Iya, di acara ini, di tempat ini yang syahdu sekali, sembribit yang ini Gus. Adem. Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada ngomong ya? Mau belajar banyak. Belajar banyak. Tadi udah dapat Oh iya. salam dari Mas Wo. Iya. Tadi sore dikirimin video. Kayak malam hari ini kita nggak ngaji. Mau bobol ATM. Iya. Mau bobol ATM karena sudah dipesan. Atau mungkin dari tadi sore. ATM itu ada maksud tersendiri, Mas. ATM itu Singkatan mungkin ya. Allah tempat meminta. Oh lah. Gimana kita membobol pintu langit gitu loh. Alhamdulillah enggak sia-sia tadi. Saya itu khusnudon. Iya. Di perjalanan tuh makanya Iya, maksudnya nggak mungkin Mas Bowo. Maksudnya yang nonton itu bukan orang soleh aja gitu loh, biar Oh, iya. Betul. garong-garong itu juga Garong-garong ya udah nonton ya. maksudnya gitu, buat pancingan tuh jadi. Betul. Gitu Bisa iklannya. mengundang ini rasa penasaran gitu. Iya, iya. Dan juga Polres juga memantau. Iya, betul. Biar Bapak Polisi juga insya Allah ngaji nanti ya. Betul. Nah, ini sebelah ini yang punya Pak Polisi ini. Oh iya. Iya. Moga malah mendengarkan. Moga terdengar. Iya. Silakan. Oke. Sebelum ke Mas Wowo, kita sponsor dulu, Gus. Oh iya, sponsor. Sponsornya apa aja? Catatannya di Lali aku ya nang habis jenenge. Saya juga lupa. Tapi lali. Ora apa kowe. Ini sponsornya. Iya, sponsornya banyak soalnya. Banyak banget ini. Terima kasih kepada Cafe Gi yang telah menyediakan tempat dan ubur rampenya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Karasan Palbapang, belakang kios. Kemudian ada Layismu. Kemudian juga ada internetnya disupport dari dinas terkait, yaitu Diskominfo Kabupaten Bantul. Terima kasih. Walaupun rodo don iki. Tadi ada sedikit Iya, trouble, jadi betul. mohon maaf agak. Ya, mohon maaf ada jamaah yang ada di YouTube. Karena kita molor setengah jam karena tadi internetnya down, karena banyak yang pakai, ini tadi harus di delete satu-satu dulu supaya internetnya lancar. Yang lain Ini nggak jadi mohon maaf kepada pengunjung yang lain. yang di Saya juga studio juga ada yang di kafe nggak bisa connect. Ya, mohon maaf karena kita- demi kebaikan kita semua. Biar kita bisa mengudara di jagat maya. Oke, Yang lokalan dengerin aja, nggak usah mainan HP. siap. Oke, kalau ada yang mau infak gimana Mas? Bisa Mau sedekah? transfer ke rekening. Ke rekeningnya berapa? Rekeningnya berapa? Ayo. Wah, saya juga nggak hafal ya. Panjang ya. Ini saya jawab tak kan? Iya betul, betul Mas. Rekening Langsung mana? dari sodakoh. Anu apa sih Mas? Apa? Nasi oh. Sedekah sego. Ya, sego. Jenengan iki lho anune lali aku ya Mas. Gus, kita malam ini mau bahas apa ini? Nah, kalau Oh, ngapunten nih, aku yang ngundang sehari-hari juga Gus ini juga Gus nih. Jadi ini semuanya Gus ini. semuanya Gus bagus. nih. Walaupun bukan anak kiai Iya. ya. Saya anak penyanyi. Iya. Oke. Vasco Talk pada malam hari ini kedatangan tamu yang kedua kalinya. Yang pertama dulu awal pandemi kita Masih di mengundang studio. ya masih di studio karena kita nggak nyari studio, outdoor studio, maka kita undang lagi supaya gregetnya dapat. Kita bertemu kembali dengan Mas Wowo Erwi. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam Bantul dan warahmatullahi. Sehat ya? Sehat alhamdulillah Mas. Sehat-sehat. Sibuk nopo nih Mas ini? Sibuknya mencari kesibukan. Wis. Bersabu masih jalan Ah. atau belum? Belajar Iqra setiap Rabu itu di rumah ini
harus terpaksa Masih libur. diliburkan karena belum dapat izin dari Kapolres. Satgas ya. Iya, RI 4 itu belum. Lord Luhut. Wah nyebut kayak aku. Jangan, nanti ada Kang Bakso. Iya. Belum. Sementara ini ya, tapi tetap buat majelis tapi di Kucing-kucingan. dipecah-pecah gitu. Oh, Ya, karena- cilik-cilik ini. karena kalau di dalam satu tempat kan alhamdulillah banyak toh, sehingga itu tadi diecer gitu lah. Biar tidak menimbulkan fitnah. Wis, Yang penting jalan terus. Walaupun ngajine ning Ya enggak. burjonan, ngajine ning kafe, ngajine ning ngisor wit gitu. Di mana-mana lah kita upayakan tetap sambung gitu, teman-teman. Yang penting tetap ngaji, Mas. Yes, itu. Kalau sedekah food service-nya masih nggak, Mas? Masih, alhamdulillah Setiap hari? ya. Setiap hari. Yo libur ahad aja. Oh, libur ahad. Nah, yang masak juga perlu istirahat toh. Oh, betul. Iya. Tangan mana apa? Dari mobile ATM. Bobol ATM. Tadi Yang dipesani datang dulu. Di sini kita akan sharing tentang trik-trik membobol ATM. Nah, maksudnya piye Mas Bobo ini? ATM. Membobol Secara ATM. Secara harfiah. tadi aku yang mau nyelekop sana ya. Karena kadang itu saya kalau terlalu serius di medsos itu malah aneh gitu. Iya, aneh. Oh, soalnya kan latar belakang saya itu juga bukan itu tadi. Bukan orang bener lah gitu. Jadi nek ngomong sok bener ini malah wagu gitu. Iya, iya. gitu. Cuman yo insya Allah belajar bener kan gitu. Iya, iya. Ya ATM secara itu tadi yang bobol ya pakai linggis kan gitu. Iya. Obeng. Obeng, tapi maksudnya kalau kita gaduk-gaduk kan ya cocok logi apa bahasanya ini. Iya. Ya ATM itu Allah tempat meminta gitu kan. Hmm. Ya, satu-satunya zat yang memberikan kita rezeki ini hanya Allah. Selain Allah ini diberikan rezeki. Semua makhluk selain Allah makhluk ini diciptakan Allah dan yang menciptakan hanya Allah. Nah, jadi bagaimana kita semua ini goalnya ini ditolong Allah baik di dunia dan di akhirat. Kan, Amin, gitu. amin. Dan Allah pun sudah bagi tahu cara-caranya dalam firman-Nya, lewat sabda Rasul-Nya, bagaimana agar ditolong oleh Allah. Nah, itu nanti mungkin yang akan kita ulang. Oke, siap. Seperti Mangki. Karo mau apa? Nakal boleh? Yang penting takwa. Iki toh omonganku waktu Iya, manggung. manggung Iya. berapa tahun lalu ya, itu kita direunikan sama Festival Kebudayaan Yogyakarta. Oh. Terus direunikan lah gitu, terus nggak tahu saya nyelekop juga di tengah-tengah itu. Brutal apa boleh penting takwa kan. Wih. Gitu. Karena yang datang ya rewo-rewo kan gitu. Rewo-rewo. Maksudnya sembodo gitu. Maksudnya itu bukan saya nyuruh nakal enggak, cuma nakal nakal terus sembodo lah. Tidak lupa sama Allah dan Rasulnya. Itu sembodo gitu. Nakal apa fase anak muda itu kan suka apa namanya? Jadi diri. Nah, cari jati diri, suka bereksperimen gitu. Monggo jalan. Tapi jangan lupa sama Allah dan Rasul dan kamu akhirat itu. Yang namanya sembodo, bukan lupa diri gitu maksudnya. Nah itu agar bagaimana sembodo, itu harus diikat-ikat dengan amal, yang hakikatnya amal tersebut karena ditolong oleh Allah nanti. Ya gitu, berkaitan sama ATM tadi. Siap. Oh tuh, Udah namanya. Satgas. Oh, petugas. Satgas. Kolong langit. Oh, kolong langit. Jadi Mas Boy itu jadi Dikira bakul oplosan apa? oplosan. Pengedar minuman. Pengedar minuman Berbahaya. berbahaya. Enggak, itu cuma bercanda. Iya. Tapi ini tadi betul, saya tuh di popor itu tadi walang sangit popor gitu. Makhluknya Allah itu cilik tapi membuat repot ternyata. No. Kemarin kan kami ke rumah nenek, terus rumah nenek itu kan jarang dipakai. Mungkin sebabnya ada kutu kasur popo gitu. Oke. Ya ternyata belum dihilangkan tapi dikurangi nikmat saja sudah repot juga. Ini alhamdulillah sudah agak sembuh, kemarin menjoto separuh ini. Masya Allah kan. Sebelumnya Jumat kemarin saya sampaikan, kemarin saya juga sharing di Bantul juga. Saya tuh menyampaikan kurang lebih waktu itu bila mana kita ini taat sama Allah dari lahir sampai kita mati tanpa maksiat sedikit pun, itu untuk membayar nikmat sebelah mata ini tidak akan mampu. Saya sampaikan gitu. Karena nikmat Allah ini begitu besar kan gitu. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dibayar. Maka Allah dalam firman-Nya hanya suruh kita bersyukur saja kan gitu.
Kita nggak layak sombong dengan amal-amal kita, ibadah kita. Karena hakikatnya yang mengantarkan kita bisa beribadah pun Allah SWT. Memberikan kekuatan, membangunkan kita di pagi hari untuk sholat subuh dan sebagainya. Maka kalau dikumpulkan ini untuk menebus sebelah mata tidak cukup. Nah, saya ngomong itu Jumat, Minggu sebelah mata saya dijakot mereng itu tadi. Jadi cash gitu sama Allah. Instan. Ya. Jadi cash yo pesan-pesan itu terinstal juga dalam kehidupan kita. Tadi Mas Bowo mengatakan catatannya, nah nek wis kebacut maksiat terus piye Mas? Yo gak ada ditobati toh. Ditobati. Kan mudah gitu. Jadi pintu-pintu sekarang itu kan banyak ditutup toh, di lockdown pintu gerbang kan, tapi satu pintu yang tidak bakal ditutup yaitu pintu taubat. Taubat. Berarti ndang taubat toh. Caranya taubat iki piye Mas? Apalagi yang biasanya cacah nom-nom ki apa ya Mas? Tahu nakal. Terus pengen taubat, tapi pas tobat mung seminggu. Ya orang nganti seminggu morong dino ning Bali meneh. Nah, itu piye Mas? Ya tobat sendiri itu kalau misalkan saya sendirilah, saya pribadi itu mungkin kalau saya membahasakan saya pun mungkin tergolong orang yang belum tobat. Mungkin kita di sini itu belum tapi yang tahu hanya Allah kan. Tobat kita ini diterima tidaknya. Cuman posisikanlah kita ini merasa kita ini masih belajar tobat gitu. Belum tobatan nasuha yang betul-betul. Terus karena tobat ini atau kalau sekarang ini istilahnya trennya hijrah gitu ya. Nah hijrah ini kan berpindah tempat dan dia tidak kembali lagi. Tapi kalau yang dimaksud hijrah tobat itu kan dia dari A neng B, njuk ora baline neng A meneh kan gitu. Maksudnya 100%. Maka saya pribadi kalau istilah hijrah itu kan bagi saya terlalu berat gitu. Karena yang bisa, yang layak menyandang kata hijrah menurut saya baru para sahabatnya Rasulullah SAW. Umar, Abu Bakar, Sayyidina Ali, mereka memiliki latar belakang yang sangat kita tahulah melatar belakangnya dan mereka sungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, maka kalau kita ini hijrah juga masih jauh, tobat yo belum tentu karena kita juga masih ngilwonengen kan gitu. Maka kita masih belajar tobat, tapi nah itu ada tapinya. Jangan sampai kita berhenti gitu saja. Maklum yang namanya manusia itu munggah medun kan gitu. Isunya kenceng, sorenya wis gembos meneh gitu kan. Itu wajar, tetapi yang penting kita sadar bahwasanya kalau kita ini sedang posisi yang lagi jauh nih. Nah, yang berbahaya nih kalau kita sudah tidak sadar akan posisi kita yang sudah jauh dari Allah misalnya gitu. Nah, bagaimana menyadarinya agar kita itu selalu disadarkan sama Allah yang pertama kita doa terus sama Allah, ya Allah sebagaimana surat yang wajib kita baca ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus gitu. Bukanlah pintu-pintu hidayah, itu hidayah itu wajib diminta. Nah, kadang kita ini kan doa bangunnya sing wis dijamin gitu, rezeki keperluan itu kan itu monggo, tetapi kok seakan-akan kan kadang kita itu yang utama, hidayah tidak diminta gitu kan. Sedangkan kita hidup ini hanya butuh satu saja yaitu hidayah. Ibarat kita jalan itu di tempat yang gelap kita hanya butuh cahaya saja. Kalau kita dapat cahaya, punya senter ataupun lampu, maka kita bisa membedakan mana ular, mana tongkat, mana kerikil, mana jurang, mana jalan berlubang. Ini bisa kita lihat sehingga insya Allah kita selamat sampai tujuan. Apa artinya kita punya motor dan sebagainya, tapi ya tadi nggak ada lampu, nggak ada cahaya gitu kan. Bisa saja kita nyegur neng parit atau dan lain-lain. Nah perkara hidayah ini kan perkara yang penting gitu, penting di atas segala-galanya, di atas materi, di atas kesehatan bahkan kan gitu. Mohon maaf kalau kita ini ibaratnya nggak punya makanan, itu ujung-ujungnya kan kita ngelih, sakit, ujung-ujungnya mati kan gitu. Atau kehausan gitu. Tapi mati kita kenapa ini nanti Allah nggak tanya kan gitu. Misalkan sekarang lagi tren pandemi gini Covid. Allah nggak tanya nanti mati break yuk. Kowe ngopo mati Covid ya nggak ditanya kan gitu. Seakan-akan sekarang itu orang yang kena, mohon maaf, yang kena penyakit itu adalah orang yang paling sial di seluruh dunia gitu. Padahal kesuksesan, kesialan itu bukan perkara itu semua, tapi suksesnya kita
ketika kita mati bisa husnul khotimah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Amin. Sialnya kita, naudzubillah, ketika kita mati, naudzubillah, dalam kesesatan. Nah, maka kita minta tuh sama Allah, berikanlah saya petunjuk, saya masih jauh daripada yang kau kehendaki. Letakkan diri kita ini orang yang jauh dari Allah, yang kotor gitu. Jangan merasa malah sombong gitu kan. Merasa sudah bisa sholat di masjid, menganggap orang yang belum ke masjid elek gitu kan. Jadi justru kita sangka buruk untuk diri kita sendiri, sangka baik untuk orang lain. Nah, dan itu diminta, hidayah itu diminta melebihi perkara-perkara tadi. Karena kalau mati, mohon maaf tadi, kalau nggak punya makan, nggak punya minum, ujung-ujungnya mati kan gitu. Tapi kalau mati nggak bawa hidayah ya, mohon maaf itu awal dari kelaparan dan kehausan yang selama-lamanya kan gitu kan. Nah, maka salah satunya cara kita minta sama Allah dengan kerendahan hati, mengadu, mengaku kalau kita ini remuan, Allah aku remuan nih, remuan peyek, walau wis tengek mana ya kan? Gimana itu Gus Wowo? Ya, udah nganti lah gitu. Yang jelas kita mungkin tahu jawabannya kan gitu. Yo itu tadi apa namanya, paling enggak kita ini menjadi hamba selama-lamanya hamba Allah itu sing urung iso diistighfari kan gitu, sing urung iso diistighfari misalnya ya Allah aku urung iso ngene ya astagfirullah gitu. Sing wis-wis disyukuri kan ya Allah alhamdulillah Engkau telah berikan saya taufik hidayah kekuatan untuk saya bisa menjalankan sholat. Jangan lupa bersyukur atas itu semua. Karena pasti dan pasti Allah tambah syukurnya kan gitu dalam firman-Nya kan. Nah, jangan lupa setiap kita beramal kita minta terima kasih sama Allah. Karena ya Allah selain terima kasih juga minta ampun ya Allah, mungkin amal saya tadi di tengah-tengah niatnya ngalor ngidul mencang-mencong nih. Maka kita istighfar juga setelah beramal. Gitu insyaallah. Ya seperti itu Gus. Beramal tetap kita istighfar, jangan merasa terus jumawa ya. Langsung gawe status. Alhamdulillah bar salat, bar sedekah, bar sedekah habis dunia anak yatim. Jadi status yang nge-like banyak. Tapi nek apa jenenge sedekah terus untuk niate untuk menciarkan tuh gimana itu? Nah, itu beda lagi sih. Beda lagi. Pendapatnya Gus Wowo gimana ini? Sedekah tapi intinya biar mengajak teman-teman gitu. Ngompor-ngompori gitu loh. Ya ada amal itu yang bagus kalau dilakukan diam-diam. Bahkan dalam mafhum kan dikatakan kita berikan tangan kanan kiri nggak lihat kan bahasanya itu saking primene. Cuman kadang satu perkara ada perlu amal yang dilihat kan, dalam arti bukan untuk mencari kesombongan tapi untuk menarik jazbah teman-teman juga ikut gitu kan gitu, menarik empatinya gitu kan. Ya sebagaimana Idul Adha itu kan. Itu malah rukunnya harus disebutkan orangnya kan gitu namanya. Iki sohibul sopo, kalau diam-diam mohon maaf malah itu enggak masalah gitu kan. Nah jadi memang ada perkara, semua tergantung niat. Dan niat ini hanya orang tersebut dan Allah yang tahu. Kadang kita nggak bisa melihat niat orang itu dipandang dari yang zohir-zohir atau yang tampak-tampak saja. Ya tampaknya dia orang sombong misalkan. Tampaknya dia orang sombong, kemaki, kemelinting gitu. Tampaknya, tapi kita nggak tahu hati dia. Dan ada mungkin ada tampaknya orangnya tuh zuhud, sok meneng we. Kita nggak tahu niat orang itu kan. Nah maka ketika ada amal orang di depan kita, baik dia itu sengaja tidak sengaja tampakkan, ya sudah kita sangka baik saja kan gitu. Karena niat ini hanya Allah yang tahu. Nah, kalau tertib untuk diri kita, ketika kita beramal, nah, niatnya apa nih kita? Memang baik-baiknya amal kita tidak ditampakkan, maksudnya tidak dilihatkan. Cuman maksudnya gini, ada juga dibilang riya. Itu enggak sadar kita itu sudah riak jane. Jadi ada delik-delik iki. Ndak, aku tak sholat neng kamar we. Ndak neneng masjid aku ndak riak. Malah gue wis riak jane. Jadi wis los ke misalkan weruh ra weruh pada intinya kan kembali ke hati kita ketika datang pujian kita tidak terbang, ketika datang kembali ke situ. Nek kita masih gerak-gerak yo terus bagaimana cara mendapatkan hakikat ikhlas, kita terus dalam amal tersebut. Mungkin ke 100 kali kita sudah enggak ada efek ketika nanti ada pujian atau celaan. Tapi nek siji ono pujian, wah kok iki aku malah ngene riya ya, kapusan setan deh itu. Akhirnya tidak beramal lagi. Begitu juga cacian. Jadi pujian cacian terus dalam amal,
terus istighfar setelah beramal. Ya Allah, aku mau isi GR, ya. Aku mau isi ngene ya Allah kan gitu. Nah, terus minta sama Allah, ya Allah berikan saya hakikat ikhlas kan gitu. Sebenarnya beramal kudu istighfar. Ndak meluruskan niat ya, Gus. Luruskan niat supaya niatnya lurus, orang mergo dhek nek sedekah mergo dhek mengarep caper. Mending caper karo Gusti Allah. Nah. Tapi angel Mas kadang. Tapi nek misalkan fase kita masih isih minggring-minggring lah hati gitu. Aku yo isih condong-condong neng makhluk gitu. Wis hajar wae gitu. Jangan itu menjadi membatalkan. Wis terus kuncinya terus wae gitu. Sambil sidik-sidik menggeser niatnya. Ya, nanti kalau kita kebanyakan pikir, jadi pikir tinggi-tinggi kadang itu membuat orang malah tidak melakukan sesuatu gitu. Janganlah kita punya proyek atau punya contohnya pikir tinggi-tinggi ini kayak gini. Misalkan kita punya angen-angen. So aku ngene, keduren. Akhirnya dia melangkahnya itu berat. Karena dia diberatkan oleh pikirannya sendiri. Maka risau boleh. Wah aku kapan ya sedekah. Tapi rasa pikir tinggi-tinggi gitu. Termasuk ketika ada godaan-godaan kayak tadi. Jadi maklum lah mungkin fase kita ini masih yaitu tadi masih terkesan dengan pujian, masih terkesan dengan cacian, tapi sudah buat saja gitu. Terserah Allah nanti di amal yang keberapa Allah sudah rubah hati kita kan gitu. Amin. Yang tahunya. Yang penting dilakoni Dan minta sama Allah. Istighfar. Bahkan nanti kalau kita sudah orang efek yo, itu pun tetap istighfar gitu. Ya Allah, maaf. Ternyata ada niat yang melok gitu kan. Diistighfari gitu kan. Betul. Siap. Oke Gus, tak nyapa ini dulu. Teman-teman yang dari YouTube ini sudah banyak yang hadir. Ini Sakib hadir dan menyimak. Kemudian Rosid Hanif. Monggo Gus sambil disambil. Iya. Jenengan minum hand sanitizer. Iya, hand sanitizer. Ya, halal kok. Halal. Sari itu ngombe. Kemudian ada wah ini penggemar Mas Bobo ini. Let's join, let's sing and wes lagu nih Mas Bobo. Zamannya SMA Mas. Kemudian Mas Pisca dari Mogiri Jos. Jogja gelap Gus. Dari Mas Gisetra. Kemudian ada Mbak Atika belum bisa hadir offline menyimak dari rumah. Semangat terus teman-teman. Kemudian ada Enu Wisnugroho. Wah ini jamaah yang izin ke sini. Kemudian nongkrongnya di angkringan sebelah. Oh di itu ya? Iya. Sini diapit satu kafe dan satu angkringan. Jadi teman-teman yang mau internetan gratis monggo tinggal milih saja untuk menemani Anda untuk mengerjakan tugas ataupun mabar ya. Ora yo. Mabar boleh yang penting takwa. Iya. Saiki kabeh ngono ya. Dadi kebenaran ya. Enggak apa-apa mabar tapi yang penting tetap sholat tepat waktu. Ini ada tamu spesial penjaga warnet soalnya. Mas Garin. Aku lagi link. Setiap hari itu selalu jaga warnet. Iya, Kan di Mas. Tapi alhamdulillah Mas Garin tuh setiap waktu azan malah mau azan. Berhenti mabar terus azan. Berhenti mabar pas azan terus mulai deh. Itu yang lain. Oh yang lain. Tapi Gus Garin enggak. Oke, aku lagi link mau kenapa Mas Bowo ini kemarin ditangkap penjaga langit. Itu karena menjual minuman. Oh enggak, ini minuman yang sehat jane, mung salah tangkap kuwi mau. Menjual madu apa Gus? Madu lebah. Madu lebah liar. Nah, ini sekalian promosi kalau pengen tumbas sih di mana? Di mana ya? Yo ikuti Wow. madu bonus tentu pantapon. Di matane peyok nih. Berarti malah madu asli. Madu asli ya. Asli kan enggak menutup ane. Oke, kembali ke topik Gus. Nakal boleh tapi takwa. Nah, mau sing arep dibahas mau Mas lali aku manen. Piye mau? Sing agar kita ditolong Allah. Iya, betul. Nah, jadi nakal terus sembodo, tetap beramal kan gitu. Jadi, ini nakalnya nakal negatif apa nakal anu Mas? Jadi nakal maksudnya waktu itu kan saya ngomong brutal, malah bukan nakal saya bilang. Waktu di panggungnya bilangnya brutal tapi takwa gitu kan. Karena waktu itu kan saya ada keresahan gini. Kenapa anak muda ini mudah melangkahkan kaki ketika saya bilang gimana sih? Waktu itu tuh
membebaskan merdeka lah intinya ini merdeka ki hakikat merdeka ki apa to? Merdeka itu membebaskan hati kita kan gitu. Membebaskan hati kita dan hakikatnya hati kita ini bebasnya ketika kita kembalikan kepada Allah. Nah, waktu itu kan saya mikirin ini. Waktu event FKY itu pun yang datang banyak sekali kan gitu waktu kalau saya tuh kalau ngundang ke masjid ini kok sepi tapi kalau aku manggung nonton F1 lah bahasanya gitu. Itu kami vakum sudah bertahun-tahun dan kita direunikan publikasi tidak begitu banyak tapi yang datang banyak sekali kan gitu. Termasuk banyak sekali. Kami tahu mereka adalah teman-teman kami karena mereka bernyanyi semua kan gitu. Berarti benar-benar mereka datang untuk melihat RW waktu itu. Nah, maksudnya gini, anak-anak muda ini kadang membebaskan hatinya kemana-mana nonton konser, monggo gitu kan, nonton pameran, monggo. Dan itu mereka menganggap itu keren kan gitu. Nonton pameran, wis nang Arjok rung, wis nang iki rung, keren kesanean, wis nang iki rung. Nah sementara kenapa tidak ketika kita ini juga membebaskan hati kita, juga kita datang ke masjid kan gitu. Ya aku ya keren kok, maksudnya bukan kita ini sombong ya, cuman kalau sekarang kan kesane itu neng masjid atau soleh itu malah kadang itu aib gitu kan, kaya jikir seno soleh itu kan gitu. Nah itu yang akhirnya keluar istilah seperti itu brutal oleh lah, tapi yang penting takwa gitu. Katok compang camping rambut gimbal monggo gitu bahasanya gitu. Tapi takwa Allah nomor 1 dan Rasulnya. Setelah itu Rasulnya itu number 1 gitu loh. Keluar perigi, keluar pang bahasanya gitu. Cuman ketika ada panggilan Allah dan Rasulnya dan itu hubungannya dengan amal, dia itu menyambutnya itu sebagaimana dia menyambut hobinya yang dia banggakan gitu loh. Nah, itu kan para sahabat radhiyallahu seperti itu, para sahabat radhiyallahu ajmain. Umar, Abu Bakar dengan segala karakternya. Nah, ini perlu kita ketahui agama ini tidak akan merusak karakter kita kok. Dulu saya takut tobat wedine wah aku rasik gitu. Aku jadi pribadi yang wagu kan gitu. Karena saya hilang daripada perkara-perkara yang saya sukai. Hiburan dan sebagainya. Tapi ternyata Masya Allah itu tidak seperti yang kita takutkan. Kita berprofesi apa? Selagi profesi itu tidak ada perkara-perkara yang dilarang Allah kan gitu. Profesi apa mau skateboard, monggo pelukis atau mungkin apapun itu yang sifatnya itu tidak ada larangan. Tapi mari kita tetap ingat bahwasanya yang utama adalah Allah dan Rasulnya. Karena kita hamba Allah, nanti kembali kepada Allah kan gitu. Maka apa-apa yang diperintahkan oleh pasti itu yang akan menjamin kita keselamatan di dunia dan akhirat. Dan ketika kita meluangkan waktu untuk Allah dan Rasulnya, contohnya kalau kita ini sholat 5 waktu berjamaah di masjid untuk laki-laki utamanya kan, katakanlah 5 menit saja, kali 5 itu cuman 25 menit, gak ada 1 jam. Itu insya Allah tidak akan mengganggu daripada aktivitas kita. Cuman kadang aktivitas dibarengi azan itu kan, nah itulah kadang nafsu kita ya. Nafsu kita itu sebenarnya kadang kita ya nyalahke setan juga kadang ya tahu nafsune ya wis. Nah ya setane nafsune juga. Cuman bisa semua itu diatur. Enggak mungkin perintah-perintah Allah itu yang hanya sedikit waktunya itu akan memporak-porandakan dunia kita lah bahasanya gitu. Enggak mungkin gitu. Insya Allah tidak akan terjadi gitu. Nah itulah maksudnya seperti itu. Yo kita monggo berprofesi apapun, silaturahmi, gawe kegiatan apapun, tapi Allah dan Rasulnya tetap menjadi ojo ditinggal. Nah ini Gus, ketika katakanlah aku nakal, nah ini pengen taubat, tapi wabet pun. Nah itu menghilangkan sidik-sidik rasa berat untuk melangkah ke jalan yang benar, rakyatan sidik-sidik itu gimana? Yang membentuk kita adalah suasana. Nah, maka bagaimana caranya? Maka kita cari suasana. Nah, mensuasanakan diri kita. Minimal teman kita. Kita bisa membedakan. Bukan berarti menilai teman kita ya. Iki apa iki elek enggak. Cuman iki sing iso bimbing aku. Iki sing iso ngancani aku. Nah, maka kita suasana. Hadir ke rumahnya atau mungkin dia punya majelis, hadir dalam majelisnya kan gitu. Nggak bisa sendiri, kita ini belum minanas berjamaah lah bahasanya gitu. Nah jadi pertama yang dibuat kita cari suasana. Nah, suasana mengantarkan kita ke pintu tobat tadi. Nah, dan disertai dengan ikhlas niatnya
berubah-ubah atau maksudnya di awal sudah salah gitu kan. Misalkan aku rono nomor kan gitu. Mohon maaf ya. Yo kan apa bahasane nek saiki nang Instagram duwe sing dipanuti lah bahasanya gitu. Wah, iki iso lah ya akses ketemu dia atau apa. Ya usaha seperti itu. Intinya kita pilihannya cuma dua. Kita ini mau tersuasana terus atau mensuasanakan diri kita. Nah, Berarti suasana. mau tersuasana atau mensuasanakan diri kita. Bahkan lebih baik lagi kita nanti akan bisa mensuasanakan sekitar kita. Nah, mengajak atau terajak kan pilihannya. Katanya tinggi kalau itu. Apa? Iya, nanti Tinggi. enggak tinggi. Tetap enteng. Kalau Agama ini mudah. ini loh, yang jadi berat itu ketika kita pertama kali udah pengen hijrah, kan udah mulai ada rasa-rasa itu. Lagi rasa. Terus mengatasi sama konco lawas sing olok-olok. Nah, Nah. itu yang berat kayak gitu loh. Kadang aku wis seneng nih berteman dengan si A. Tapi si B ini, kowe iki ngopo kayak gitu, ada nyerak-nyeraki kae. Biasanya kan kayak gitu ya. Alah sok suci we, ngajak-ngajak aku sholat. Kowe wingi opo kayak gitu. Nah, ini gimana itu? Zen? Ya kembali kepada tekad tadi kan. Jadi kuat lemahnya kita juga salah satunya faktor kita ini mungkin ketika kita mendapatkan cibiran seperti itu. Mohon maaf, kurangnya kerohanian kita. Nah, kurangnya kekuatan kerohanian kita yang membuat kita itu jadi bertekad bulat gitu loh. Terus pertanyaannya, terus piye caranya ben rohaninya kuat gitu. Nah, mungkin kita ini jarang sekali mendengar daripada berita-berita langit. Berita-berita Allah dan Rasulnya. Yang kita dengar selama ini berita dunia, terus dunia dalam berita, kan gitu. Wes mocone yang diwaca dunia, sing didelok dunia, sing didelok dunia. Akhirnya dunia masuk dalam hati. Akhirnya akhirat dalam dunia, berita tidak ada masuk dalam diri kita. Sehingga ketika dapat cibiran sedikit saja, maka agama dia lepas. Maka tekad akan dia lepaskan begitu saja. Ibarat dunia ini harusnya di tangan dan akhirat ini kan di kepala. Di apa bahasanya nek wong Jawa apa gitu. Di dia nek wong sate lho disunggi. Nah, yang harusnya akhirat ini disunggi, dunia ini dipegang saja boleh, dimiliki dipegang saja. Tapi ketika ini akhirat akan goyah, maka kita lepaskan ini dunia, ini akhirat kita. Tapi kan sekarang terbalik. Sekarang kesannya terbalik. Dunia disunggi, akhirat neng tangan. Tinggal ki. Karena apa tadi? Karena berita dunia yang masuk dalam hati, sehingga disunggi. Nah, ketika dunia ini akan goncang, rodo, misalkan meh kolab iki bisnisnya atau mungkin Akhirat juga. omsetnya menurun, maka dia akan mudah sekali tinggalkan akhirat, tinggalkan agama, ngeculke, menyonggona. Itu semua sebab karena kita kurangnya mendengar berita-berita akhirat. Nah, firman-firman Allah, hadis Nabi. Jasmani ini haknya atau makanannya apa-apa yang dari bumi kan gitu, padi, kentang, kubis dan sebagainya. Tetapi rohani ini makanannya apa-apa yang turun dari langit. Itu firman Allah dan hadis Nabi. Nah, maka kita juga penting, makanya kita duduk di majelis halaqah-halaqah iman yang dibicarakan kebesaran Allah, dibicarakan Rasulullah, dibicarakan kecilnya ini dunia, luasnya ini akhirat. Nah, ini salah satu untuk menguatkan rohani kita sehingga ketika rohani ini kuat, ketika jumpa dari tadi cobaan-cobaan, nah dia insya Allah akan settle kita berjamaah juga. Kendu ketika dapat cibiran langsung nempel mana gitu, nempel ke teman tadi. Ojo wis nafsu dilawan, nempel. Ternyata itu ketika kita sampai tujuan ini ternyata, gini ya gitu akhirnya. Kadang yang memberatkan kita pikiran itu ketika mangkat orang gitu. Nah, ini yang terasa berat. Tapi kalau itu dilawan, tabrak saja, maka sampai tempatnya gini mengono gitu. Jadi kadang itu kita dihadapkan dengan tembok tinggi dan di balik tembok itu anggapan kita ada macan, singo gitu ya. Tapi setelah kita tembus tembok itu ternyata rano gitu. Nah, itulah kadang jangan sampai was-was itu menyertai kita gitu. Karena memang salah satu tugas daripada setan itu kan memberikan kita was-was. Betul. Nah, kalau saya pribadi dulu mikir aku mbien nek maksiat ora tau mikir ping 1000. Aku mikir ngono wae. Aku mbien ngombe wae, narkoba wae. Ngopo aku perkara salat mikir ping 1000 perkara wae cemen. Nah, nek aku ngono ben.
Aku mbiyen nek ora total mabuk aku isin ro setan. Anu ngono. Saiki nek ora nganu ya isin ro malaikat kan gitu. Diwalik ya. Jalan gitu. Karena posisi sadar terus mengonsumsi barang-barang yang sifatnya itu membahayakan tubuh kita. Kuwi tak lakoni kok. Nah iya amal agama iki ra ono sing beresiko mati. Nek mati alhamdulillah kan ngono, Mas. So, mati pas sujud, mati pas zikir, mati pas ngatur kesra apa kan. Nah, kenapa kok hal yang tidak ada masalahnya itu malah kita masalahkan? Berarti pentingnya untuk memilih lingkungan itu ya, tanpa kita meninggalkan dan tanpa menilai. Nah, teman kita tinggalkan soal diremuk dan enggak gitu. Bukan untuk itu. Tapi untuk kita ini wajib, bukan berarti untuk meninggalkan. Enggak. Agama ini tidak untuk meninggalkan masa lalu yang sifatnya teman, sahabat, konco, enggak. Masa lalu buruk oke, ditinggalkan. Tapi untuk teman sahabat enggak boleh selama masih ada nyawa di kandung badan teman kita dan kita ditadikan lebih dulu kenal Allah, maka kita ada kewajiban untuk mengajak. Ojo malah terus bareng isi terus malah ngunek-ngunek wah kowe iki langsung salat. Itu dan itu yang jenengan lakukan sekarang itu, Guys. Apanya? Ya itu maksudnya jenengan sudah di fase yang mengajak teman-teman lama untuk bertakwa itu. Nah, sekarang gini. Ini sebenarnya tentang mengajak ini bukan fase, tapi itu sudah tugas kita semua, kan gitu. Jadi bukan fase. Bahkan Rasulullah ini menyabdakan yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, sekarang kita kembali yang tadi, agar Allah tolong kita gimana? Nah, tolong kita ini kan Allah berjanji tolong, maksud tolong itu kita bisa berdiri melawan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita yang nyata adalah nafsu dan setan. Kalau itu sudah terkalahkan, maka kita akan beramal dengan istiqomah kan gitu. Nah, maka kata firman Allah, barang siapa tolong agama Allah, maka aku tolong dia. Nah, maka sebenarnya bagaimana, ini rodon yang kesimpulan, bagaimana kita agar ditolong oleh Allah istiqomah sampai mati, maka kita di situ berarti ada tugas mengajak. Umatin urijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Linas bukan dikeluarkan untuk ibumu, bapakmu toh, keluargamu, tapi nas, manusia. Mengajak kebaikan, mencegah mungkar, dan kalian baru dikatakan wa tu'minuna billah, beriman pada Allah. Karena nanti yang selamat adalah orang yang beriman, ketika kita ini walaupun lagi ngaji sidik, maka kita ada pikir, koncone kita yang lalu yang dulu sering maksiat sama piye ya iso sama-sama. Nah, minimal kalau belum bisa mengajak lewat kalam, ya difikirkan dulu. Karena apa-apa ini kalau difikirkan akan terwujud. Nah kan gitu. Contohnya besi ini harusnya berat, tapi gara-gara difikirkan terus nanti serai botak iso mabur deh. Jadi pesawat, kan gitu. Itu karena difikirkan. Besi ini harusnya sifatnya tenggelam, tapi karena difikirkan bisa mengapung di lautan, menjadi kapal yang bahkan beratnya ribuan ton, kan gitu. Nah, maka sama bagaimana suasana keadaan kita ini bisa berubah, orang tua kita, adik kita, kakak kita bisa sama-sama taat sama Allah, maka kita sudah pikirkan belum itu? Kita kadang kalau misalkan Bapak Ibu Engineer Mas ini, dan sudah sare, kita lihat, kita pikir, iki piye besok nasibnya Bapak Ibu saya dikubur gimana ya? Dipikirkan gitu. Piye beliau ini ya. Maka ada pikir. Terus setelah difikirkan ada tindakan. Nah, tindakan ini maka inilah seninya dakwah. Kita menyesuaikan daripada ibarat air menyesuaikan tempat. Wong tua mungkin tak ceramai, ora adab kan ono, Bapak Ibu perbaiki akhlak kita di rumah. Sehingga Bapak Ibu kita tahu, oh, saplo ngaji akhlaknya berubah. Maka insya Allah hati terbuka. Maka nanti bila mana ada perkara, maka cepat hidayah turun gitu loh. Maka hidayah ini masuk bukan karena, mohon maaf, bukan karena pintar-pintarnya kita ngomong kepada orang, ngomong hadis, ngomong Quran, bukan itu. Tetapi hidayah masuk itu karena mahabbah, kasih sayang. Rasulullah itu bagaimana musuh jadi kawan gitu. Lawan jadi kawan gitu. Yang disentuh hatinya. Maka hati terbuka, hidayah mudah masuk. Nah, maka itu teman-teman. Nah, kita kalau mikir wah koncoku ini tak ajak malah ison debat, malah song ini wong dhek ateis misalkan gitu. Ya wis lah dhek senane kopi ya, tak ajak ning
Kene wae lah ngopi. Sudah yang dirasukan Rasulullah tidak ceramah-ceramah sama si Bilal, tetapi didatangi Mas Bilal waktu itu dia lagi nggarap giling gandum itu pakai tenaga manusia, tenaganya Bilal itu. Berat sekali itu. Dikerjakan malam siang malam itu sambil kadang dipecutin. Maka Rasulullah katakan, Mas Bilal, kowe lingguh wae garapanmu tak garape gitu. Maka 3 hari 3 malam diselesaikan oleh Rasulullah tanpa istirahat kecuali sholat. Maka kerjaan sudah selesai, Mas Bilal wis rampung. Tak bali sih ya. Mas, kowe sapa ro kenalan gitu. Oh iya sorry ro kenalan. Aku Muhammad. Oh sing ngomong Nabi kae. Oh. Aku percaya Nabi. Sahadat aku. Nah, itu secara tampak, secara zahir, itu tuh tidak dibacakan ayat suci, tidak bisa dibacakan hadis-hadis, tetapi akhlak Rasul yang bicara. Nah, sekarang ini kadang pun daki wis sareng ngomong nganggo fatwa gitu. Ngai dalil nek kocone dhewe. Sementara akhlak kita masih rusak. Nah, maka akhlak kita ini kita perbaiki, diniatkan untuk dakwah. Walaupun masih berpura-pura baik sampai nanti kita lupa kalau sudah sedang pura-pura kan gitu. Karena kita gitu. Pura-pura baik boleh. Ya ora apa-apa. Isone saya pura-pura ya Allah, kan perbaik. Lama-lama dia kan lupa itu kalau sedang pura-pura gitu. Bukan untuk apa-apa ya, tapi terus untuk mendapatkan hakikat kebaikan. Iya, maksudnya bukan untuk momentum. Nah, bukan untuk momentum. Wah iki wayahe meh diangkat dari RT aku misalnya. Nah, minggu itu ya luput. Nah, bukan itu, tapi untuk memperbaiki diri. Walaupun maksudnya ini loh, berpura-pura baik itu maksudnya bukan terus pencitraan ya. Misalkan saya mau nolong Mas ini agar saya dapat nilai dari Allah gitu misalkan. Nah, tapi aku ngelakon iki isih abot ning atiku, tapi tak paksa gitu loh. Nah, itu walaupun kita masih pura-pura gitu loh. Tapi niatnya kita karena Allah. Kan gitu. Walaupun dalam ngelakonnya aduh saya pahit atine. Aku jane pahit lho. Ngopo aku ngurusi dhek kan gitu. Ngopo aku tilik dhek. Padahal dhek senane ngece aku. Ngopo aku tilik dhek loro. Nah, itu hati kita masih rung gelem iki. Itulah pura-pura, tapi kita niat itu karena Allah. Nah, itu bukan untuk momen-momen atau kepentingan-kepentingan. Seperti itu. Oke, siap. Berarti berpura-pura baik pun harus berpura-pura bukan karena yang lain ya Mas ya. Biar nanti malah suwe-suwe jadi kebiasaan baiknya. Kebiasaan baik, soalnya kan niatnya udah baik kan sebenarnya. Contohnya, mohon maaf, berpura-pura atau memaksa saya itu. Smoking kan gitu. Dulu saya yang ngerokok 1 batang ya batuk-batuk kan gitu. Enak pahit, tapi terus susu enak. Nah, ngono iki lho. Wong perkara sing ngono kuwi nek diteruske ya iso entuk hakikat enak. SD apa SMP kan gitu. Mbiyen waktu SD dulu. SD. Tak batang ya watu-watu. Ida-idu gitu saya pertama ida-idu. Enak yang bisa iki. Kalau dia ini selesai 1 batang dia tidak teruskan, dia tidak dapat hakikat enaknya ngerokok gitu kan. Misalnya gitu loh. Ini contoh yang elek ya kan. Untuk saya contoh. Walaupun kok bisa jadi contoh. Nah, maka kalau dia terus ya enak. Akhirnya nek orang ngerokok wagu. Nah, sama halnya. Nah, sampai jadi tabiat kebaikan kita. Aku nek ora silaturahmi aneh. Koncoku loro kok aku ra tilik aneh iki aku. Aku koncoku ana sing tanggoku ono gawe kok aku ora merapat aneh iki. Sosial iki lagi butuhke iki kerja bakti kok aku ora terjun aneh. Walaupun pertama dibuat roda males banget mending nonton Doraemon kan. Tapi buat terus itu. Gak ada penilaian lain agar menjadi baik niatnya, agar Allah perbaiki. Berarti sebenarnya bukan pura-pura gitu, agak memaksa baik ya. Iya, memaksa baik itu baik. Masa ya kan mau dia dipaksa toh. Paksa. Ya kaya ngono nek biyen narkobis kae ya ngono, dipaksa deh. Kita berbandar cobanen toh, ra enak pisan terus wis ketagihan. Golek deh. Golek dhewe. Oke. Seperti itu. Siap. Oke, untuk jamaah yang ada di sini maupun ada di YouTube yang mau bertanya silahkan untuk langsung diketik di chat room atau WA sopo ya? WA langsung di WA. Grup aja. Boleh yang mau tanya silahkan tanya. Jika nggak ada yang tanya nanti kita membuat pertanyaan sendiri. Dewi. Mas Rais ada pertanyaan nggak Mas Rais? Apa ya pertanyaannya? Banyak ya, tadi udah disebutkan sambil jalan. Semuanya karo mlaku. Mau cak ke pertanyaan. Apa jenenge mau sponsor? Nah, ini sound system didukung oleh
SD unggulan Asia Bantul. Terima kasih untuk alat-alatnya meminjam. Kemudian untuk internet ini disponsori juga oleh Diskominfo Kabupaten Bantul. Terima kasih untuk fasilitasnya. Dan silakan untuk masyarakat Palbabang jika memerlukan internet, di sini kita sudah mempunyai fasilitas publik yang bisa diakses secara gratis. Selain malam Sabtu. Nanti ada penyesuaian. Iya, ada penyesuaian didil. Ya karena buat streaming. Streamingnya don atau mungkin dinas terkait jika menonton nanti tolong dinaikkan speednya. Iya. Kemudian ada sponsor juga dari Layismu PCM Bantul. Barangkali mau ada donasi. Ya, silakan langsung menghubungi Layismu PCM Bantul. Di Instagram ada @layismu PCM Bantul. Kemudian juga Utomo Fashion. Nah, ini ownernya baru habis nikah kemarin. Kemarin Senin ya. Kapan nyusul? Secepatnya insyaallah. Lebih cepat dari kemarin ya. Oke. Juga ada Garasi Digital. Ini ownernya di depan kami. Penyedia apa, Mas? Penyedia souvenir, jam tangan, jam dinding, mug, kencelengan juga. Kencelengan. Dapat pesanan banyak sekali gitu. Terus apa lagi, Mas? Lebah liar. Lebah liar apa Mas judulnya? Apa mereknya? Madu lebah liar. Kusnul. Mantap. Di nul. Nek nge-review di nul. Oke, ini ada kok enggak ngajak Bima Cogus. Wah, Mas Bimo lagi ngisi di Masjid Suhada. Amin ya Allah. Bisa collab sama Mas Bimo ya. Ya nanti. Lagi ngisi kultum Masjid Suhada. Di Twitter itu sering berseliweran dengan konten yang enggak di Twitter mau di IG pun berseliweran ya Mas Bimo. Sama itu istri bonekanya. Oke, lanjut ke topik Mas. Aduh, enggak melebar-melebar. Balik ke nakal boleh tapi kudu takwa. Yang penting takwa. Ya. Apa? Selanjutnya ini mana? Kalau sudah istilahnya kebanyakan kan kalau orang baru tobat, ya benar tadi mendengar istilahnya mengakses berita atau informasi dari langit ya. Biar ini. Tapi kan kadang kalau di tengah kampung yang istilahnya istilahnya wong rada apik iki akeh iki kadang malu-malu gitu loh. Kowe kok ora nang masjid ngopo? Iki nek nang masjid ndak dikira sombong ya. Ora penak aku. Nah itu gimana kadang mengatasinya itu loh. Yang bikin berat itu malah ini, kalau istilah zaman sekarang itu overthinking itu. Iya. Kita itu pikirannya itu malah kemana-mana itu. Padahal nglakoni yo. Nek mangkatnya masjid yo. Terutama anak muda saat ini. Kadang tuh banyak tanya yang main ke tempat saya tuh, Mas, kowe kok iso neng luar pulau to dolan, kowe iso luar negeri to. Bahkan sampai luar negeri gitu dalam. Kok iso ngopi to? Kan gitu banyak tanya. Kok aku gara-gara kowe iki kan pikiran. Akhirnya kowe sing rasa kowe nang ndi gitu. Menurut saya gitu loh. Itu yang kebanyakan anak muda tuh seperti itu. Kowe kok iso to Mas kita urip nyantai tiba-tiba kowe nang Islamabad, kowe nang Lahore, kowe nang apa jenenge Abu Dhabi gitu. Kemarin alhamdulillah kan sebelum Covid saya beberapa keliling. Yang harusnya awal tahun kemarin ke Jepang sana ya. Ya nek ngomong ke ikhtiarku hari-hari ya santai, aku usaha semampunya. Cuman kok iso nah. Kowe piye to Mas tekan kono persiapan. Nah, itu yang akhirnya saya bahasannya apa ya? Saya dapat itu, masalahnya kok kan pikiran iki. Anak-anak muda itu tuh kok kan mikir sehingga pikiran tinggi membuat dia tidak berbuat apa-apa, bahkan menilai dirinya ini tidak mampu. Des nggak ekspektasi dhuwur iki. Yo suwe wis gue. Sok ngene wis to. Suwe-suwe yo dibantah dhewe. Mosok aku iso ngono. Nah, koplak to winan. Terjadi. Nah, bagaimana agar overthinking ini tidak terjadi? Ini penyakit, mohon maaf. Saya mohon maaf ya.
Mohon maaf sekali teman-teman, saya ini kadang kan sebulan sekali ada program pesantren kilat, terutama anak-anak muda. Nah, saya tuh sering ngancani, setiap iktikaf itu 3 hari. Sebulan sekali saya di minggu keempat biasanya, minggu depan saya iktikaf. Nah, akhir-akhir ini tuh saya dapat nemenin teman-teman malah amit sewu, wong-wong pinter. Ini bukan aib sih, ya ini untuk pikir kita semua. Malah wong mohon maaf ya, wong-wong cerdas. Tapi amit sewu bahkan dia sekarang hidup harus bergantung dengan obat stres gitu dan sebagainya. Terus akhirnya ngobrol, tentang itu, mohon maaf sekali Wes Rodo. Nah, apa namanya? Dan itu enggak 1 2, hampir semua seperti itu. Padahal lagi lulusan SMA Negeri Jogja, UGM dan sebagainya. Tapi kok ini? Oh ternyata setelah saya sharing itu semua berawal dari overthinking. Overthinking membentuk ekspektasi yang sangat tinggi sehingga ketika tidak mencapainya kita sudah mempuas diri kita gagal. Sementara teman-teman yang lain sudah sampai yang dia harapkan gitu. Nah, stres akhirnya. Nah, ini yang terjadi. Naudzubillah, anak muda itu kesannya keren, bermimpi yang tinggi, tetapi dia lupa sama Allah. Bahwasanya yang mendatangkan itu semua, menyampaikan itu semua hanya Allah. Kita hanya bersandar pada Allah. Cita-cita kita tinggi setinggi-tingginya monggo. Tetapi jangan lupa Allah sudah pasti membuat keputusan dan itu terbaik untuk kita. Apa namanya? Semua sudah diatur sama Allah. Bukan berarti terus diatur terus kita enggak buat usaha, enggak. Usaha semampunya, doa sepenuhnya. Sekarang kuali. Doa usahane mati dipeksake padahal dhewe ora mampu. Doane sak mampune. Nah, saanane. Padahal Allah tuh minta kita kerjakan semampumu, doa sepenuhnya. Usahamu itu hanya 10%, 90% doa sama Allah. Kue dalam berikhtiar itu hanya 10% saja gitu. Karena keputusan mutlak dari Allah. Tapi itu bisa berubah ketika kita doa sama Allah. Ya Allah. Maka insya Allah ketika orang buat seperti itu, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya hati yang lapang. Bahkan kegagalan, kata gagal tidak ada dalam hatinya. Walaupun secara zahir dia berjalan tidak sesuai yang dia harapkan. Tetapi tidak ada kecewa bagi orang yang seperti itu. Nah, masalahnya ini kan kekecewaan itu yang mengakibatkan manusia ini menjadi akhirnya memprihatinkan. Belum lama, belum 10 tahun yang lalu, belum 5 tahun yang lalu, ada S2 dari kota mana jalan kaki ke Jakarta minta disontek mati. Ke salah satu rumah sakit. Alasannya ngopo aku S2 untuk gawean. Maka berarti dia selama ini meyakini bahwasanya ijazah yang memberikan dia kerjaan dan memberikan rezeki. Dan itu masuk ke dalam hati dan ternyata tidak sesuai ekspektasi, stres akhirnya. Maka aku kuliah, aku S1. Tapi terus gue ngopo saiki nek kowe kan aku sarjana membahagiakan orang tua saya. Niatnya jelas gitu saja kan. Efek sampingnya ijazahku iso tinggo apa-apa kuwi efek samping saja. Itu bukan utama gitu loh. Jadi jangan menjadi mindset sing nyekel ijazah terjamin. Ya monggo aku ra ngongkon kowe ora kuliah. Kuliah wae santai gitu. Cuman rasa ya ngono lho. Ora kuliah meh dadi apa? Hati-hati wi. Dosa-dosa sesuk iso sing tak onek kuwi dadi juraganmu. Iya kan? Banyak sekarang. Satu perusahaan lulus sing duwe owner SD. Tapi pegawainya minimal S2. Dia emang SD lah lulus. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kejayaan sukses itu bukan dari terserah Allah, dari kudratullah kan gitu. Nah, inilah yang pentingnya anak muda itu jangan kita boleh kita memiliki mimpi tinggi tapi jangan mohon maaf, sok taunya ini rada dilongi. Boleh kita itu optimis tetapi jangan lupa sertakan insya Allah. Aku ngene-ngene iki ben insya Allah ben ngene. Ojo menjadi jaminan. Ngene-ngene iki dijamin ngene. Nah, ini kadang yang Allah enggak suka, maka dijempal lagi sama Allah. Karena dia seakan-akan menjamin gitu loh. Kowe ngene iki, kowe ngene iki, kowe ngene. Oleh ngono gitu, tapi jangan lupa sertakan insya Allah. Karena 1%, 99% mungkin iya, tapi 1% milik Allah. Nek muni ora ya ora. Boleh kita tuh punya pengalaman boleh dibagikan. Tapi pun kita jangan yakin dengan pengalaman kita. Nabi Musa itu pun tertipu dengan pengalaman loh. Nih, ya Allah, saya sakit perut nih ya Allah. Maka sama Allah
Diberitakan itu makan daun itu. Di sana ada daun kamu makan. Maka daun dimakan, maka perutnya sakit hilang. Maka suatu hari lagi dia sakit. Pengalaman dia langsung datang ke daun lagi. Mangan saya loro. Maka ya Allah gimana? Kamu tertipu pengalaman. Kamu yang pertama datang kepadaku, yang kedua kamu yakin dengan pengalamanmu. Sok tahu. Nah, pengalaman boleh. Ada istilah pengalaman adalah guru terbaik, tapi itu pun belum menjamin. Bukan berarti kita menjadi pribadi yang pesimis, tetapi ayo loh libatkan Allah dalam usaha kita. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Wis kabeh iki isone Gusti Allah, kan gitu. Wis apa adewe iki ra iso jamin apa-apa. Semua mutlak di tangan Allah. Tapi ketika kita ikhtiar ya sebaik mungkin. Nah, itu juga sunnah Rasulullah. Rasulullah dalam melakukan apapun itu sebaik mungkin, perdagangan atau apa itu bukan terus kabeh kan diputus Allah ya saiki enggak. Misalkan dodol soto yo ora diuyai ya wis jenenge ya kok. Takdirke. Heeh, enggak boleh gitu, sebaik mungkin. Gawe soto enak. Tapi ya jangan yakin gitu kan. Jangan mati jangan yo wah aku nek ngene bakal ngene. Tapi nek misalkan di situ ada Allah di dalam pembicaraan, insya Allah akan aman. Insya Allah. Nah, aduh gawe ini soto ngene iki insya Allah. Insya Allah. Nah, maka insya Allah itu tidak akan apa? Karena tidak ada yang bisa menjamin selain Allah. Oke, siap. Mana sharing karo Gus bawa ini langsung. Melebar tapi melebarnya tetap bagus itu loh. Kok main ngopi yang ini ngobrol perkara iman ini asik. Pikiran apa? Iki buat Dari dasar akuarium cilik. Posket bawa. Oke, ini ada pertanyaan Mas Bowo. Sebelum nanti kita closing statement, wis jebul jam 10. Wis yo. Murah kerasa Mas. Ini ada bilnya tidak ada niat riak. Langsung dijawab kok. Iya langsung jawab. Ya. Ada dua. Ada dua. Iya, sing loro. YouTube juga ada. Ya ini di YouTube ini. Langsung Ya, lali ya. heeh. Ya insya Allah ya, Bu Nining ini juga lagi belajar nih. Tadi mungkin sudah dibahas, jadi piye caranya ngilangi sifat itu? Maka satu, pertama ada cara kita luruskan niat sebelum beramal. Sebelum beramal kita, ya Allah, saya misalkan mengerjakan sesuatu gitu. Ya Allah, saya niat ini karena Engkau ya Allah. Di tengah perjalanan atau di tengah-tengah amal, mungkin itu yang dimaksud Bu Nining tadi. Rada bergeser itu. Padahal niat amal rano, tapi bergeser. Maka luruskan lagi niatnya. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Kok aku ndek pikiran ngene to? Astagfirullahaladzim. Kok aku ndek pikiran ngene to? Kok aku ndek pikiran anak iso tak bojo to? Jangan gitu ya. Jangan itu malum gitu. Tapi ada solusinya. Maka diluruskan lagi. Sebelum beramal, saat beramal, kan gitu. Nanti ketika amal itu sudah sampai, tertunaikan, misalkan kita perkara mengantar barang, insya Allah gitu. Dan kita juga pelan ya belajar kita mendakwahkan pentingnya meluruskan niat kepada anak kita. Kita perlu meluruskan niat karena niat ini penting di mata Allah. Allah tidak pandang harta dan rupa atau Allah lihat niat dan amalnya. Kita bicara tentang keikhlasan itu ada hadisnya kita sampaikan. Hei Mu'adz, Rasulullah bersabda, hei Mu'adz, ikhlaslah dalam amal. Kecil tapi disertai ikhlas, sedikit disertai itu akan mencukupimu di akhirat. Kita sampaikan berita langit tadi kan. Nah, akhirnya masuk dalam hati. Itu kan berita langit. Disampaikan, terus prakteknya sebelum beramal istighfar, saat beramal istighfar, setelah beramal istighfar. Jangan menyebut amal-amal yang sudah ditunaikan. Nah, itu jangan usah disebut-sebut. Terus dipuji atau dicela tetap beramal. Continuity. Nanti nggak tahu baru 3 kali sudah Allah berikan itu hakikat. 4 kali, 5 kali, 10 kali terserah Allah. Yang penting kita jadi gini. Kita tuh semua berproses gitu loh. Nggak ada dalam agama ini sudah lulus sih rano. Mohon maaf ya. Orang juga aku wis ikhlas. Orang berarti ya urung ikhlas gitu. Jadi intinya itu mohon maaf, ya ora ono sing sempurna gitu loh, kecuali Rasulullah dan para ambiyanya. Tapi maksudnya Allah itu kamu tidak berhenti gitu loh. Kalau bahasa Urdunya itu sari sindagi sikna kiliye gitu. Seumur hidup kita belajar. Seumur hidup orang ono pun saya terlebih dalam amal agama. Ora iso kita tuh njuk ngeklaim aku wis menjadi pribadi yang ikhlas. Ora iso. Sing ngerti sapa? Kan gitu.
Bahkan kita sendiri tidak tahu. Aku menjadi pribadi yang sholat kusuk. Ora iso. Kita tuh mungkin sampai mati kita berproses. Belum sampai. Tapi kita tuh kesuksesan kita ketika kita tidak berhenti sampai mati itu loh. Nah buat amal itu loh. Walaupun compang-camping nih. Tapi terus gitu. Keridhaan Allah datang ketika kita dalam proses itu. Contohnya jenengan sholat subuh. Mungkin sholat subuh kita sholat kita masih jauh daripada yang dikehendaki Allah. Tetapi udan-udan, adegan udan-udan jenengan mangkar ning masjid, mantolan kecah itu mungkin yang akan merubah nasib kita di akhirat gitu loh. Bukan kualitas sholat kita. Sholat kita kan gone nyenceng katok itu yang romantis di mata Allah gitu loh. Karena jelas kita tuh masuk surga bukan karena amal, karena ridho Allah, rahmat Allah gitu loh. Nah rahmat Allah itu ridho ternyata itu dari perkara-perkara yang dianggap Allah tuh wah keren iki. Asik iki kan gitu. Baik itu perkataan ataupun tindakan gitu loh. Seketika itu umatnya Nabi Musa kan pendosa nih, tapi dijanjikan masuk surga. Nabi Musa bingung, loh kok iso? Coba tekon amale. Wah jenenge pendosa ra ndek amal. Maka Nabi Musa penasaran. Tapi dia ini ditulis ahli surga. Sedangkan dia waktu itu masih pendosa. Maka ditanya kok ndek amal apa? Ora duwe. Karena dipaksa, mungkin iki amale. Ngopo? Aku mau mlaku-mlaku anakku. Anakku tekon Pak kok gede apa? Oke wit, ringin ngono. Ono sing luwih gede ra ono. Bahkan mungkin ribuan. Ono sing luwih saka gunung ra ono. Langit ya delok. Apa lautan, mohon maaf. Lautan ya. Gunung ini ning tengah lautan mengkoyo cincin di tengah padang pasir. Terus ono sing luwih gede saka lautan ra ono, langit tanpa batas. Nah, maka itu ditanya lagi. Ono sing luwih gede ra, Pak, saka langit iki? Ono. Apa Pak? Dosa-dosane bapakmu iki. Saat itu Allah dengar, maka Allah rubah dia nanti nasibnya di akhirat. Dan terserah Allah kapan diberikan hidayah. Itu ucapan loh, belum tindakan loh. Maksudnya apa? Keridhaan rahmat Allah itu kadang datang perkara sing kita sepele Pak. Pelacur memberikan minum anjing kan itu. Masuk surga. Kan gitu. Ono pelacur melihat anjing kehausan. Dia langsung medun neng sumur dengan susah payah mengambil dari sepatunya terus diminumkan. Itu adegan itu membuat Allah ridho. Singkat cerita sebelum matinya dia dapat hidayah dan husnul khotimah. Itu kan kesannya, mohon maaf ya, walaupun kita nggak bisa menilai, cuman kesannya. Kalau kita lihat yang tampak itu pelacur, mohon maaf, pekerjaan yang hina. Kiri itu kewan sing mungkin air lurunya ditakuti banyak orang misalnya gitu. Terus linggung ngombe kan sepatu sing tidak. Itu kesannya 3 elemennya perkara yang kurang baik jelek. Belum tentu mohon maaf jenengan nyuguh kopi aku, ridho Allah datang kan gitu. Kuwi ketoke gelasnya apik, misalnya kopi meneh kan ngono iki. Misalkan sing disuguh misalkan kopi penjara kan gitu. Sing ya belum tentu ridhoan Allah. Niat tadi kembali ke niat ikhlas. Mungkin pelacur itu ikhlas betul ya Allah. Dalam hatinya walaupun belum ada asma Allah waktu itu dalam hatinya. Gue masakit banget kiri. Itu yang merubah nasib dia di akhirat. Nah, jadi itu tadi kembali semua itu disertai disertai dengan amal. Terus baik gitu. Mungkin amal kita masih somang-camping, mungkin masih ya mau dipuji saya mabur gitu-gitu. Tapi terus baik. Mungkin terserah Allah nanti. Allah terima yang mana. Maka kita ini dalam beramal ya sebanyak-banyaknya. Terserah mana yang Allah pilih. Mungkin bukan sholat kita, puasa kita. Mungkin goro-goro biar ada yang nyungkir ke duri dari jalan. Yang Allah terima, ya Allah, udah sholatku tuh ora sholatmu remo kan gitu. Ngopo aku nang surga. Kalau gue biar nyingkir ke duri dari jalan kan ono kuwi ndak wong-wong kan wallahu alam bisawab kan gitu. Nah, maka buat amal saja ketika masih ada keraguan buat saja. Jangan terkecoh terus mandek. Njuk merasa bijaksana. Oh, ning ngono aku tak rasah. Ning ngono aku tak salat ning omah. Ben ra konangan wong. Bodoh ya. Ya malah justru itu merasa ya itu ya wis bagian dari riya gitu loh. Delik takut riya itu ya bagian dari riya. Iya, pertanyaan kedua ini salah satu fansnya Mas Bobo ini ya. Paling dari Jambi. Iya, benar kan? Dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Nata dari alumni PWIPM Jambi dan PWIPM DIY. Kalau kita mengingatkan teman sholat, tapi dia tidak mau sholat,
apa kita salah, malah dia jawabnya, aku udah pernah sholat, soalim kamu, apa kita harus Jawab atau diam apa aja. diam aja, harus jawab gimana atau diam aja ketika ngajak sholat, tapi kok jawabannya malah soalim. Malah. Karo pertanyaan terakhir wih Mas Bobo, kapan buat single album? Single loh berarti satu. Single. Jadi sebelumnya dalam setiap amal Islamnya ada adabnya, kan gitu. Amal apapun, makan saja. Kita makan itu ada adabnya, kan? Selama kita pakai adab, insya Allah itu akan menjadi amal yang besar. Contohnya makan, terus kita ingat Muhammad Rasulullah, adabnya bagaimana? Nabi, duduk, pakai tangan kanan, cuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terus tidak mencela makanan, macam-macam, ada adabnya. Perjalanan, ada adabnya. Adab ini yang membedakan kita, mohon maaf, dengan binatang. Binatang ya mangan, ya perjalanan, ya turu. Membedakan kita dengan orang yang belum muslim gitu. Ada adabnya. Nah, sama dakwah ini pun ada adabnya. Satu yang penting dakwah ini jangan sampai, dakwah itu kan artinya ngajak ya. Mendakwahkan sholat, ngajak sholat misalnya. Jangan sampai dakwah kita itu menjatuhkan harga diri umat. Atau membuat malu. Itu satu. Karena Rasulullah ini mengajarkan lemah lembut, maksudnya gitu. Keras itu kepada orang yang ya sudah sak frekuensi. Siap podo-podo bahasanya gitu kan. Atau swing sak frekuensi itu serasa dadak nganggo hai bro. Nah, kelingan rame oh iya ya gitu. Diberikan suatu peringatan gitu. Nah, maka adab ini satu, jangan merendah. Jangan sampai orang ini terasa direndahkan atau tersinggung. Ibarat menangkap ikan, jangan sampai kapan sapi mengentengan kini aku so ngajak kowe. Walaupun kamu enggak ikut kan. Nah kan itu. Atau aku mati ya wis kerjaku dakwah tekan umur sakmene. Nabi Muhammad cuma sampai usia 63 dituliskan para sahabat. Nah itu adabnya, jangan saya menyinggung. Terus yang kedua ketika itu aku orang bahas negon efeknya ya. Baik atau buruknya itu sebenarnya tidak, mohon maaf itu tidak begitu penting. Cuman sebenarnya yang kita muhasabah itu jangan-jangan ini cara saya nih. Nah, lebih baik seperti itu. Kita nggak usah konsen dengan jawabannya dia, seneng orang seneng gitu. Cuman, wah jangan-jangan aku mau, koreksi diri. Jangan-jangan aku mau menyinggung nih. Momennya rapas nih. Atau mungkin di depan orang banyak nih, amalan gitu. Mohon maaf nih, banyak orang nih. Terus kita nanya, wes sholat dong gue, ini nggak adab namanya. Ini nggak adab namanya. Mohon maaf loh, walaupun itu perkataan yang benar. Ini banyak orang, wes sholat dong gue. Itu nggak adab. Menjatuhkan. Nah, itu nggak adab namanya. Nah, sebenarnya kita sebagaimana muslim biasa, ya udah gitu kan. Nah, satu kita koreksi, jangan-jangan tadi saya ceroboh, jangan-jangan saya tadi nafsu. Nah, terus letakkan bahwasanya hidayah milik Allah. Tugasku hanya ngajak dengan sabar, dengan lemah lembut. Hai Musa, hai Harun, dakwah Fir'aun. Fir'aun ini wong jahat loh Pak. Tapi suruh dengan lemah lembut. Nah, koncone dhewe iki ora sejahat Fir'aun lho. Dan kamu tidak sebaik Musa dan Harun. Kita ini tidak sebaik Musa dan Harun. Jadi tidak ada alasan kita nafsu dalam mengajak atau kasar gitu. Tapi oke, tadi teman kita dari Jambi tidak. Insya Allah tidak kasar dan sebagainya ya. Cuman letakkan semua kembalikan kepada diri kita. Koreksi dakwah kita. Jangan-jangan tadi cara saya ngajak masih menyinggung perasaan. Kurang lemah lembut lagi. Besok sebelum aku ngajak sholat tak sugih wedang sih kan ngono kuwi. Lagi turu, Bro. Kopine diombe sik, Bro kan lagi ngajak sholat. Ora ujug-ujug digugah kon sholat kan gitu. Atau misalkan apa? Nah, gitu. Mangan sih, tak ajak mangan sih. Nah, itu kan biambalik mahfusikum dengan harta dan diri. Ada yang di kelapangan sih, ya dijak mangan sih, ditraktir. Tujuannya biar nanti mudah diajak sholat. Perkara jawaban tadi, seneng orang itu bukan urusan kita. Itu kadang pun cobaan dari Allah agar kita tetap tidak istiqomah dalam menjalankan kerja itu, kerja dakwah. Dulu istrinya Nabi Nuh pun mengatakan dia gila. Wedan ya Pak, kan gitu. Sono banjir ning gunung dan sebagainya. Tapi Nabi Nuh bukan Nabi yang gagal. Tapi tetap diajak dengan lemah lembut walaupun pada akhirnya istrinya tidak mau ikut naik kapal.
Nah, jadi jawaban atau feedback dari umat ini bukan tolak ukur kesuksesan gitu ya. Nah, jangan sampai malah kita wingi aku dialem rodake berarti tidak bagus saja. Ini bahaya. Ini juga ini mohon maaf. Nah, kok iso ngerti dong anu menyambut dengan buah itu. Lu teko oke ora kuwi sukses iki lho. Bukan itu, tapi susahnya kita menjalankan, kita sendiri yang menjalankan itu dengan baik. Kan gitu. Nah, ngomong benar mungkin kejauhan, yang benar cuma Nabi dan sahabat. Tapi dengan baik. Nah, tertib-tertib Nabi sahabat itu, sirah nabawi Nabi itu, makanya dibaca sahabat-sahabat. Nah, bener muni ngene. Seperti itu insyaallah. Wallahu alam. Jadi lebih ke koreksi kita. Siap. Pertanyaan terakhir tadi single. Kapan Arab single? Oh iya. Album. Single jadi sebenarnya lagu ini pun juga menggo ngisi waktu saja. Yang kedua untuk nyambung silaturahmi ke teman-teman musisi. Sebenarnya itu tujuan utama saya, bukan menjadi maksud dulu seperti dulu band-bandan untuk duit, untuk ngedol album, tour dan sebagainya. Tapi niat utama saya insya Allah aku nyambung saja, nyambung tali silaturahmi ke teman-teman musik, karena saya bisa bicara nanti pelan-pelan juga bicara nyambung, misalkan syukur-syukur kita bicara iman pun yo dilantari sik kan ngono kuwi. Ora ujug-ujug, ora tau ngetok. Ayo sholat, urung sholat toh. Wah, iso di bandem gitar aku kan. Nah, itu saja sehingga untuk proyek saya itu Dapok itu tidak ada ekspektasi, tidak ada target, tidak ada mimpi gitu. Ya sudah ngalir saja. Seperti Mas Bima tuh kemarin itu pun yo DM, aku melu mbokan. Yo ora niat gawe lagu keloro. Tapi gelem wae raisen wae ngono. Karo aku Islam kental ya. Akhirnya terbuat. Ya situ saja ngalir saja. Mungkin nanti ketika entah itu mergo dijak featuring atau ya itu ngalir wae lah saya gitu. Waktu saya bikin yang pertama itu belum ada niatan bikin kedua. Tetapi yo Bimo terus ada teman yang lain, ya sudah ngalir saja sehingga tidak ada, kalau ditanya kapan itu belum ada targetnya karena itu keperluan saja, ibaratnya kendaraan saja. Kendaraan nganggo Mio, nganggo Honda, nganggo Fit, terserah Allah gitu kan gitu. Betul. Aku nggak harus pakai itu gitu kan. Terserah itu kendaraan. Misal pun harus jalan nggak pakai kendaraan ya wis rapopo tak tempuh gitu. Misalkan nggak pakai musik gitu. Itu keperluan saja gitu. Keperluan ini ono yo alhamdulillah ora yo rapopo gitu. Gitu Mas insyaallah. Oke. Itu ya sudah terjawab ya tadi pertanyaan. Dan saya salah satu yang menunggu lagu-lagu terbaru dari Mas Bowo. Insyaallah. Penuh makna. Ini masih ada bandnya enggak sih? Bandnya itu enggak ada ikrar bubar nih. Cuman sudah kekompakan menurun mungkin. Bukan disebut dewe. Bosan bukan apa, mungkin kekompakan wis ora koyo mbiyen. Sehingga saat ini kita putuskan untuk ya wis gini saja, tidak ada proyek juga, tidak ada target, cuman reuni-reunian gitu. Seperti itu insyaallah. Saya dulu tuh ketemu Mas Bowo 2010 kan. 2010 SMA. Lustrum. Ini rajanya dulu. Dulu Bantul insyaallah sudah saya mohon maaf sudah jamai semua. Sudah saya kencingi semua. Toiletnya sudah saya kencingi semua insyaallah SMA Bantul. Insyaallah ya. Aku lali udah. Kalau nggak pensi ya tutup tahun. Iya, tutup tahun itu panen. Panen. Sehari bisa manggung ping 3, sedina manggung ping 4. Ya, begitulah. Dan semoga untuk saat ini berarti Mas koyo nggawe lagu wis koyo sarana untuk saya tidak bilang dakwah lewat musik, tidak. Oh enggak. Saya tidak, ngalir saja karena aku iso dolan rono, ya ono obrolan ki musik ki. Ya sudah saya bikin musik gitu kan. Sehingga ibarat kayak keperluan. Aku rono kudu numpak kapal ki. Itu saja kan. Aku rono kudu numpak pit iki, rasa numpak kapal soalnya dalane setapak atau mungkin jembatan. Oh, aku rono kudu mlaku. Nah, itu kendaraan saja bagi saya. Keperluan gitulah. Keperluan. Ono sing seneng ora seneng, like dislike biasa. Ora, insyaallah bukan menjadi viewer ora gitulah. Ora menjadi target gitu. Karena musik waktu saya bikin sebenarnya hubungan saya dengan orang yang saya temui waktu itu saja sebenarnya. Ya dengan Mas Balan, dengan yang bikin video ya cuman itu saja. Ditawani setelah bikin musik itu kan teman produser.
produser film udah lama ketemu, wah jadi kayak musik tak gawe klip yo. Nah, alhamdulillah iso silaturahmi. Betul. Jadi hubungan musik itu dengan orang itu saja. Walaupun efek sampingnya mungkin ada orang yang suka dan jenengan dan sebagainya. Dan mungkin saya bisa menjadi silaturahmi lebih luas kan gitu. Jadi bukan menjadi tadi maksud aku dengan musik ini menyebarkan agama tidak itu juga. Iya. Karena enggak gitu. Siap, closing statement Mas Wowo. Closing statement dengan tema ayo niku mau nakal boleh yang penting takwa. Ya closing statementnya doakan saya yang kemelinti ini. Tapi dengan kemelintian jenengan itu malah bisa mengajak teman-teman loh. Cangkem saya tuh banyak kemelinti itu. Saya tuh takut kadang itu. Saya tuh banyak ngomong termasuk orang yang banyak ngomong ya. Jangan ngomong Rene sering itu ya Allah hisapku itu lebih besar gitu daripada yang nggak ngomong sebenarnya kan gitu. Yo tolong statement closingnya mohon maaf. Mintakan ampun buat saya lah gitu. Karena yo banyak ngomong banyak diminta tanggung jawab kan gitu. Walaupun pertanyaan mungkin yang kita bicarakan insya Allah perkara yang belajar yang baik gitu. Ya satu doakan saya ampunan terutama, yang kedua semoga diberi rezeki ikhlas kita semua. Terus ya was-was tewas nekat berkat. Nah, proses statement itu. Was-was tewas nekat berkat. Nah, ini dalam arti jalan menuju Allah. Was-was tewas. Nekat itu berkat insyaallah. Nah, wis insyaallah. Jadi gue mau kembali neono was-was ngelingilah ketika kita berbuat buruk atau berbuat yang sia-sia. Kadang kita tidak berpikir 2 kali, 3 kali. Apalagi ini perkara yang dicintai Allah. Ketika was-was datang ke situ. Maksudnya nekat itu dengan alasan seperti itu ya. Bukan gubras-gabrus. Yo apa ora ndelok kanan kiri gitu enggak. Cuman maksudnya untuk mencambuk diri kita. Aku mbiyen perkara sing sia-sia we ora mikir. Aku ngegame ngentek kurang kuota ora mikir kan. Apa nah mengiki sedekah. Nah, itu was-was tewas nekat berkat ngono wae. Insyaallah Allah kayak kuota meneh. Amin. Yes, ngono ki Mas. Nggih, siap. Terima kasih Mas Wowo atas sharingnya pada malam hari ini. Terasa terus 1 jam setengah. Padahal wis molor. Nah, 1:57. Ra molor wis 2 jam. Hampir. Tekan jam 12 wani Mas Wowo. Tekan subuh. Subuh. Oke, pokoknya wajib diundang lagi nih Mas. Iya, part 2. Oh, part 3 ya, part 3. Ini nanti jenengan yang bertemu Oke, siap. saya. Bukan saya minta didatangi. Enggak, siap. Tanpa program ini pun Oke, siap. Jadi kita ketemunya Insyaallah. jangan cuman ini. Iya, cuman karena program ini. Tapi ketemunya silaturahmi biasa gitu. Ngobrolnya malah melebar gitu. Mana Mas ini? Di Godean. Pasar Godean tuh ke utara. Nanti insyaallah bisa Sherlock. Siap. Gitu, jadi jangan sampai kita jangan momentum aja. Iya, betul. Pindah studio. Iya, bisa pindah studio. Dan saya kesini pun nggak apa-apa tanpa harus acara ini. Oke, gitu. siap. Ayo bro ngopi Mas ning kene ini Mas Iman. Mas Imam. Imam. Ngopi yuk, rasa nganggo ngene iki insyaallah kan ngono iki. Siap. Gitu. Jadi rasa kudu ngene-ngene iki terus gitu loh. Oke. Enggak sepaneng. Enggak. Gitu. Siap. Justru nek pas ngopi ngono kadang ora nengap kamera ku wah iso ngalor gitu. Luwih luwes bundet. Iso. Jadi mohon maaf bukannya. Jadi jangan sampai juga saya ini sesuk wah wis silaturahmi ning gone cah-cah Bantul iki nek pas acara gitu juga. Mungkin suatu saat saya yang ngajak. Oke, insyaallah. Dos ayo ning gone Mas Imam yuk. Nah, kita kesini ngopi. Sharing gitu. Jadi diharapkan seperti itu. Maksudnya gini loh Mas. Kadang saya tuh kalau diundang-undang itu bukan itu tujuan saya. Tapi aku udah dikekancan tuh deh. Dia punya hubungan iso di luar program ini gitu loh. Di mana-mana tuh gitu. Bukan untuk yo wis diundang yo ora yo wis gitu loh. Kontak hanya wis gitu, enggak. Dan siapa tahu dari silaturahmi ini besok malah jadi hujah untuk di akhirat. Oke, Mas Wowo sampeyan ngelingke aku. Acara ini cuma bahasane dinggo ta'aruf tok kan gitu antara saya dengan teman-teman Bantul. Tapi dadi kanca. Nah, kanca ini tuh susah senang. Terus ono momen ra momen, ono acara por acara. Dalam arti acara seperti ini ya tetap kita buat. Insyaallah gitu.
Gitu ya. Ih, siap, terima kasih Mas Wowo. Terima kasih banyak. Waktunya udah pas 1,5 jam udah nggak nyampe 1 menit lagi Iya, udah nganti jam kopi 10. ini wis entek. Kopi ini entek. Waduh, garing. Ora dijawab. Seloro garing. Tanpa ngombe itu. Foto bengi. Oke, siap. Terima kasih teman-teman jamaah yang sudah hadir. Ini malah yang bertanya malah dari Pulau Sumatera semua nih, dari Riau dan Jambi. Melok sing Bantul mah ora ono takon. Joko wareken nang ngarep. Terima kasih pada jamaah yang sudah hadir. Bertemu kembali besok Jumat malam Sabtu dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih kepada semua sponsor. Sponsornya apa, Mas? Sponsornya Oke banget. dari Lazismu. Dari ya, ini pesan dari Mas Rosid yang mau pesan modem untuk iya. kebutuhan dakwah digital. biar Bisa tidak langsung molor lagi ya, Tadi bisa molor langsung karena menghubungi Mas ada Rosid koneksi. di kantor Dukcapil. Nggak di Keramat Bantul. Iya. Jadi yang mau donasi modem biar kita bisa bikin studio di outdoor lagi, nggak cuma di kafe, nanti mungkin bisa di Nah, tengah sawah ya. hutan pinus atau di mana. Nggak apa-apa, yang penting dakwah bisa di mana saja, Mas Wowo. Cuma sebagai sarana. Ya. Seperti itu gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Wowo atas Terima kasih. sharing ilmunya. Nggih, siap. Kami maafkan, mohon maaf salah-salahnya, luput-luputnya dimaafkan. Iya. Yang penting tetap kemelindi Mas ya. Tetap Tabrak Mas. Tabrak. ya nomor 1 ya. Iya. Gaya asik. Gaya tertakwa. Iya. Gaya tertakwa. Pembenaran tadi. Oke, terima kasih. Mas, ada closing statement dari jenengan? Enggak ada. Sudah di Oh ya, dipanggil ya. Oke, terima kasih nggih. Semuanya dan untuk semua sponsor, mohon maaf apabila kami bertiga jika ada ya enggak ya kurang ya. Jika ada banyak salah kata karena kami hanyalah pendosa. Jangan menganggap kami itu sudah baik, tetapi kami ya lebih baik. Insya Allah doakan kami semoga istiqomah karena sebaik-baik aku lebih baik kamu dan seburuk-buruk kamu lebih baik aku. Lebih buruk aku. Kleru. Cokak dong. Maria toh. Dulangi nggak tadi salah gitu. Seburuk-buruk kamu lebih buruk aku, sebaik-baik aku lebih baik kamu. Oke. Sampai jumpa lagi, ketemu minggu depan di acara Faskotok dengan hashtag menyuarakan kebaikan. Nun welcome alami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wowo dan jamaah semuanya. Assalamualaikum. Selamat datang Kang Nung. Ini Kang Nung ini elok lho. Putrane DPD RI. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat jaya
setia